Balai Taman Nasional Alas Purwo merupakan salah satu unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Departemen Kehutanan yang terletak di Jawa Timur. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6186/KPTS Min 2 Romawi /2002 tanggal 10 Juni 2002, Balai Taman Nasional Alas Purwo mengelola 3 seksi konservasi wilayah, yaitu Seksi Konservasi Wilayah 1 di Rowobendo, Seksi Konservasi Wilayah 2 di Muncar, dan Wilayah 3 di Jambu. Seksi Konservasi Wilayah 1 dan 2 berada di wilayah Taman Nasional Alas Purwo, sedangkan wilayah 3 berada di Cagar Alam dan Taman Wisata Kawah Ijen. Alas Purwo yang akrab dikenal sebagai Semenanjung Blambangan merupakan salah satu kawasan pelestarian alam di Indonesia. Ditunjuk sebagai Taman Nasional Alas Purwo berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 283/KPTS Min 2 Romawi 1992 tanggal 26 Februari 92 dengan wilayah seluas 43.420 hektar. Selain kawasan Taman Nasional Alas Purwo, Balai Taman Nasional Alas Purwo juga mengelola kawasan Cagar Alam dan Taman Wisata Alam Kawah Ijen seluas 2.560 hektar dengan luasan masing-masing kawasan adalah sebagai berikut. Cagar Alam seluas 2.468 hektar berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 46 tanggal 9 Oktober 1920 STBL nomor 736, dan Taman Wisata Alam seluas 92 hektar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor 1017/KPTS/UN/12/1981. Kawasan Taman Nasional Alas Purwo mempunyai beragam sumber daya alam hayati dan ekosistem yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Sedangkan Kawah Ijen yang memiliki pemandangan alam yang menakjubkan, selain digunakan untuk tujuan pariwisata, juga bermanfaat untuk kepentingan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kegiatan lain yang menunjang budidaya. Kawah Ijen yang memiliki dinding kawah yang menyerupai relief bebatuan yang indah dan diinterpretasikan bermacam-macam oleh wisatawan, merupakan salah satu kawah terindah di Indonesia. Taman Nasional Alas Purwo dengan luas 43.420 hektar merupakan hutan hujan tropis dataran rendah. Hampir 40% dari hutan ini didominasi oleh bambu. Namun tak hanya bambu saja, di Taman Nasional Alas Purwo juga terdapat formasi hutan pantai, hutan hujan dataran rendah, bako atau mangrove, hutan tanaman, dan padang penggembalaan.
Sedangkan vegetasinya terdapat bermacam jenis pohon, rumput, semak, liana, dan jamur yang keseluruhannya berjumlah sedikitnya 450 spesies. Paduan dari ekosistem hutan tersebut membentuk iklim tropis yang lembab. Hujan turun umumnya pada bulan Oktober sampai April antara 1000 sampai 1500 mm per tahun. Temperatur berkisar antara 22 sampai 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 40 sampai 85%. Di Taman Nasional Alas Purwo, Anda bisa menikmati panorama hutan hujan tropis dataran rendah sambil berjalan kaki. Di samping jalan yang melewati hutan cukup bagus, sering pula dijumpai satwa yang melintas yang memberikan kesan tersendiri bagi pengunjung, khususnya pencinta satwa liar. Sebagai kawasan pelestarian alam Taman Nasional Alas Purwo merupakan habitat jenis satwa liar yang beberapa di antaranya langka, baik jenis dari mamalia, burung maupun reptil. Beberapa mamalia yang paling sering dijumpai adalah banteng atau Bos javanicus, kera abu-abu, rusa, dan babi hutan atau sus curva. Taman Nasional Alas Purwo bahkan membuat padang penggembalaan untuk melestarikan populasi banteng dan rusa. Berdasarkan survei tahun 2006, menunjukkan ada kurang lebih 1.710 ekor banteng yang ada di Alas Purwo. Feeding Ground Sadengan merupakan padang penggembalaan buatan seluas kurang lebih 80 hektar. Pengunjung bisa menyaksikan atraksi satwa ini melalui menara pengamatan. Waktu yang baik untuk menyaksikan banteng adalah saat mereka merumput, yaitu antara pukul 6 sampai 9 pagi dan pukul 3 sampai 6 sore. Selain banteng, satwa yang menarik untuk disaksikan di Alas Purwo adalah penyu. Dari 7 spesies penyu di dunia, 4 diantaranya yaitu penyu abu-abu, penyu sisik, penyu belimbing, dan penyu hijau, mendarat dan bertelur di sebagian pesisir Taman Nasional Alas Purwo. Di Ngagelan, Taman Nasional Alas Purwo membangun tempat penetasan telur penyu semi alami untuk melindungi telur-telur penyu dari ancaman predator dan pencurian. Setelah penyu bertelur, petugas Taman Nasional Alas Purwo mengambil telur-telur tersebut dan ditempatkan di petasan semi alami. Setelah telur-telur ini menetas menjadi tukik atau anak penyu, petugas Taman Nasional Alas Purwo melepas mereka ke laut. Pengunjung pun dapat turut melepaskan tukik ke laut yang biasanya dilakukan pada sore hari. Selain atraksi satwa, pengunjung juga dapat menikmati panorama alam yang dimiliki Taman Nasional Alas Purwo di banyak lokasi, antara lain Pantai Triangulasi, diambil dari nama Tugu Triangulasi atau titik ikat yang terletak di dekat pantai. Pantai Triangulasi yang indah panoramanya
berpasir putih dengan formasi hutan pantai yang didominasi oleh pohon bokem serta nyamplung. Apabila beruntung, pengunjung dapat menikmati suasana sunset. Walaupun mempunyai ombak yang besar, namun pantai triangulasi kurang cocok untuk olahraga surfing atau selancar dan berbahaya untuk mandi. Di sini juga tersedia pesanggrahan dan wisma tamu yang menawarkan jasa penginapan. Di Taman Nasional Alas Purwo dapat dijumpai sebanyak 40 buah lokasi yang dapat disebut sebagai gua dari 100 gua yang terinventarisir. Jenis gua yang dijumpai ada dua, yaitu gua alam dan gua buatan. Gua alam terbentuk karena alam, sedangkan gua buatan berupa peninggalan tentara Jepang yang terdapat di Blok Sembulungan. Namun yang paling banyak dikunjungi wisatawan adalah Gua Istana, Gua Mangleng, Gua Padepokan, dan Gua Mayangkoro. Selain itu, di Taman Nasional Alas Purwo juga terdapat Pura Luhur Giri Salaka, yaitu tempat ibadat umat Hindu berada di jalan masuk menuju ke Triangulasi. Merupakan salah satu pura peninggalan sejarah yang sampai sekarang masih dipakai oleh umat Hindu untuk acara keagamaan, yaitu upacara Pager Wesi yang diadakan setiap 210 hari sekali. Sebelumnya diambil air dari 3 sumber, kucur, pancur, dan air laut. Ketiganya merupakan air suci bagi umat Hindu yang akan melaksanakan upacara Pager Wesi. Untuk itu air tersebut harus diarak dengan berbagai gamelan khas Hindu dari tempat pengambilan sampai ke Pura Luhur Giri Salaka. Pancur terletak di sebelah timur Triangulasi, berjarak sekitar 3 km. Terdapat fasilitas pengunjung berupa camping ground dan merupakan pintu masuk ke Plengkung melalui jalan darat.
Bagi Anda yang menyukai olahraga selancar, disinilah Anda bisa menemukan pantai yang ombaknya merupakan salah satu yang terbaik di dunia. Pantai Plengkung atau yang lebih dikenal dengan sebutan G-Land. Plengkung atau G-Land terletak di sebelah selatan Pancur, lebih kurang 8,3 km. Dapat dijangkau dengan jalan kaki lebih kurang 2 jam atau menggunakan angkutan khusus lebih kurang setengah jam. Di sepanjang jalan terlihat pantai berpanorama indah. Plengkung mempunyai keunikan tersendiri dengan ombak yang sangat bagus untuk olahraga selancar. Menurut para peselancar dunia, ombak di Plengkung termasuk 5 besar terbaik dunia dan telah 4 kali dijadikan tuan rumah event tingkat internasional. Saat ini di Plengkung terdapat 4 pengusaha pariwisata alam, yaitu PT Wana Wisata Alam Hayati, PT Plengkung Indah Wisata, PT Kenari Wisata, dan PT Wanasari Pramudita Ananta yang menyediakan sarana surfing maupun penginapan serta sarana telekomunikasi. Bagi para pengunjung, di pantai ini terdapat surf camp dengan harga dan fasilitas yang bervariasi, mulai $250 hingga $600 per paket. Plengkung telah menjadi salah satu tujuan bagi para peselancar dunia karena memiliki ombak yang bagus dan pemandangan yang indah. Para peselancar mengaku bahwa pengalaman berselancar di pantai ini sangat sulit digambarkan dengan kata-kata. Banyak di antara mereka menjadi ketagihan dan kembali datang pada tahun-tahun berikutnya. Untuk para pemula, Pantai Batu Lawang yang tidak jauh dari Plengkung bisa dijadikan alternatif untuk tetap berselancar dengan ombak yang lebih kecil. Di pantai ini terdapat batu yang menonjol di pinggir pantai yang menyerupai pintu atau lawang. Keberadaan Batu Lawang sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Plengkung. Kalau Plengkung terkenal dengan ombaknya yang indah dan sangat terkenal sampai ke mancanegara untuk bermain selancar, sedangkan Batu Lawang merupakan alternatif bila mana ombak Plengkung sedang rusak atau ombak terlalu besar, terutama bagi peselancar tingkat pemula, dan para peselancar menyebutnya 2020 karena waktu tempuhnya 20 menit dari Plengkung. Selain wisata surfing, terdapat pula wisata air seperti di Kayu Aking. Terletak di sebelah selatan Tanjung Sembulungan di pantai Selat Bali. Berpasir putih bercampur koral, tidak berombak karena merupakan teluk, dapat untuk mandi dan tidak berbahaya. Lokasi ini bisa ditempuh dari 2 arah, lewat laut dari Muncar ke arah selatan lebih kurang 5 km, dan lewat darat melewati jalan setapak dari kantor seksi konservasi wilayah 1 Rowobendo di Pasar Anyar ke arah timur laut berjarak lebih kurang 7 km. Selain itu terdapat sebuah teluk kecil dengan hutan mangrove terluas di Jawa Timur yang lebih dikenal dengan nama Segoro Anak. Berdasarkan hasil penelitian,
dijumpai 26 jenis dari 16 famili mangrove yang didominasi kelompok Rhizophora, Bruguiera, Avicennia, dan Sonriraceae. 2 jenis termasuk langka, yaitu Sivifora hydropelliae dan Seriopdecandra. Tempat ini cocok untuk olahraga air seperti ski air, dayung saat air pasang, dan renang. Segoro Anak memiliki panjang 18,8 km dan lebar rata-rata 400 meter. Pada saat tertentu, pengunjung dapat menikmati jenis-jenis burung migran yang berasal dari Australia. Untuk mencapai lokasi bedul Segoro Anak tidaklah sulit. Pengunjung dapat mencapainya dengan kendaraan roda 4 dari arah Pos Rowobendo ke arah barat dengan jarak 9,1 km. Di sebelah barat Tanjung Pasir terdapat suatu tempat yang disebut Slengrong. Letaknya berdekatan dengan Perpat. Disebut juga Teluk Banyu Biru karena lautnya yang dalam dan berwarna biru. Sedangkan masyarakat banyak menyebutnya Slengrong karena lautnya yang menjorok ke dalam, yang biasa digunakan sebagai tempat nelayan berlindung untuk menghindari ombak besar atau sebagai tempat beristirahat. Setelah kita puas menjelajah hutan dan pantai, kini tiba saatnya kita mendaki Gunung Taman Wisata Kawah Ijen yang juga dikelola oleh Balai Taman Nasional Alas Purwo, terletak lebih kurang 35 km sebelah barat kota Banyuwangi. Cagar Alam Taman Wisata Alam Kawah Ijen. Secara umum, tipe hutan di kawasan Kawah Ijen dibagi menjadi 3 berdasarkan ketinggian tempat dari permukaan air laut, yaitu hutan hujan pegunungan, hutan hujan pegunungan tinggi, dan hutan hujan subalpin. Hutan hujan pegunungan umumnya didominasi oleh pohon-pohon dari famili Hamamilledaceae, Fagaceae, Magnolaceae, Erilaceae, serta Conifera. Hutan hujan pegunungan dibagi menjadi hutan pegunungan basah dan hutan pegunungan kering, didominasi oleh cemara gunung yang sebarannya merata dan merupakan ciri khas dari tegakan dataran tinggi. Paduan dari ekosistem hutan tersebut membentuk iklim tropis yang lembab. Hujan turun umumnya pada bulan Oktober sampai April, antara 1000 sampai 2000 mm per tahun. Temperatur berkisar antara 2 sampai 22 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 40 sampai 85%. Potensi flora yang terdapat dalam kawasan Cagar Alam dan Taman Wisata Alam Kawah Ijen telah teridentifikasi sebanyak 94 jenis, terdiri dari semak 29 jenis, rumput 24 jenis, herba 13 jenis, pohon 12 jenis, epifit 9 jenis, dan perdu 7 jenis.
Semak didominasi oleh Evatorium dan Edelweiss. Kawah Ijen dapat ditempuh dari 3 kota seperti Banyuwangi, Situbondo, dan Bondowoso dengan menggunakan kendaraan roda 4 atau roda 2. Untuk sampai ke Kawah Ijen, pengunjung hanya bisa menggunakan kendaraan hingga tempat yang dinamakan Paltuding, sebuah kawasan persinggahan akhir bagi yang ingin meneruskan perjalanan ke Kawah Ijen. Di Paltuding tersedia beberapa fasilitas seperti camping ground dan pesanggrahan yang menawarkan jasa penginapan. Setelah itu perjalanan hanya bisa diteruskan dengan berjalan kaki sepanjang 3 km yang dapat ditempuh kurang lebih 1 jam 30 menit. Pondok Bundar. Setengah perjalanan menuju Danau Kawah Ijen akan ditemukan bangunan yang unik. Dibangun pada masa pemerintahan Hindia Belanda, berbentuk setengah lingkaran atau yang dalam bahasa Jawa disebut bundar sehingga dinamakan Pondok Bundar. Fungsi utamanya untuk mengukur curah hujan per tahun. Selain itu, karena udaranya yang sejuk dengan pemandangan alam berupa kaldera, pegunungan Ijen raksasa yang terdiri dari Gunung Raung, Gunung Rante, Gunung Suket, Gunung Papak, perkebunan Kalisat, Belawan, dan Lijen, dan area birds watching menjadikan Pondok Bundar ini sebagai salah satu tujuan wisata yang disukai pengunjung. Kawah Ijen merupakan salah satu kawah terbesar dan terindah di Indonesia yang sudah tersohor sampai penjuru dunia. Berbentuk elips dengan ukuran 960 meter kali 600 meter dan kedalaman sekitar 200 meter dengan volume air mencapai 63 juta meter kubik, memiliki pH yang sangat asam, pH 0 sampai 2, dan warna air yang dapat berubah-ubah setiap waktu, di mana warnanya didominasi oleh warna hijau atau biru. Jika Anda ingin turun menyentuh air kawah, jalan setapak sejauh kurang lebih 400 meter merupakan satu-satunya akses. Meskipun agak sedikit melelahkan, namun sepanjang perjalanan, Anda akan terus menemukan semangat saat melihat para pembawa sulfur turun dari Kawah Ijen membawa sulfur seberat 60-100 kg.
Selain dari dekat menikmati keindahan Kawah Ijen, atraksi para pekerja sulfur atau belerang menjadi pemandangan lain yang hanya bisa Anda dapatkan di sini. Di sebelah barat bibir Kawah Ijen terdapat dam atau bendungan, berfungsi untuk menjaga air dalam Kawah Ijen agar tidak meluap. Dari atas dam yang dapat dicapai melalui 210 anak tangga, dapat dilihat pemandangan Danau Kawah Ijen dengan jelas. Selain itu, ratusan hektar perkebunan kopi, coklat, dan cengkeh yang berada di sekitar kawasan ini juga dapat dijadikan pemandangan lain apabila Anda berkunjung di sini. Jenis fauna yang terdapat di kawasan ini juga sangat beragam, di antaranya lutung. Primata ini memiliki bulu badan hitam dengan gerakan yang lebih lincah daripada monyet,
tetapi bersifat penakut dan pemalu. Lutung jantan berjambul tegak di atas kepala, kaki depan lebih panjang daripada kaki belakang. Biasanya hidup berkelompok pada pohon yang rimbun di lapisan atas tajuk. Banyak dijumpai di sekitar Pondok Bundar. Elang Jawa merupakan burung pemangsa endemik. Hewan ini memiliki jambul mahkota dan garis kumis sangat hitam, biasa terlihat di sekitar totogan. Ayam hutan yang ditemukan di kawasan Kawah Ijen ada dua jenis, yaitu ayam hutan hijau dan ayam hutan merah. Ayam hutan hijau lebih menyukai daerah berumput yang terbuka dan jarang ditemukan di hutan yang lebat. Banyak ditemukan di sekitar Paltuding. Sedangkan ayam hutan merah lebih menyukai habitat semak-semak yang setengah terbuka seperti di sekitar Banyu Pait. Banyu Pait merupakan air rembesan dari Danau Kawah Ijen. Sangat asam, mengalir ke sungai yang menuju daerah Asembagus di Situbondo. Bagi yang ingin melakukan kegiatan susur sungai, Banyu Pait dapat menjadi alternatif adventure dengan fenomena aliran sungai yang mempunyai dinding terjal dan berelief serta beberapa air terjun yang dapat dijumpai sepanjang perjalanan yang menempuh jarak kurang lebih 3 km. Kegiatan ini dapat dimulai dari Dam Kawah Ijen dan akan berakhir di air terjun Banyu Pait. Apa yang sudah terekam di lensa kamera hanyalah sebagian kecil dari kekayaan alam Taman Nasional Alas Purwo. Yang pasti, dengan menikmati secara langsung akan menjadi suatu kenangan yang tak ternilai harganya. Masih banyak potensi yang belum tergali secara maksimal. Tugas kita adalah menjaga dan mengembangkannya agar kekayaan alam yang sudah kita miliki ini tidak hanya menjadi cerita saja untuk anak cucu kita. Taman Nasional Alas Purwo bukan lagi surga yang sulit terjangkau. Dia adalah surga yang menunggu kita kembali. Alas Purwo is the true national park in Indonesia.